Halo sahabat KP, salam sejahtera bagi kita semua. Di awal tahun 2023 ini kita harus semangat. Ya, saya selaku advokat muda ingin berkarya lebih dalam lagi, mengkaji serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana. Ya, sekalipun background saya dari peminatan perdata, namun saya tertarik mengupas dan mempelajari lebih dalam lagi tentang hukum pidana. Ya, saat ini saya juga sedang mengikuti beberapa kasus pidana di pengadilan. Di luar perkara yang sedang saya tangani, karena saat ini sedang banyak dibahas dalam masyarakat, yakni tentang pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang atas perintah jabatannya, maka saya ingin mendiskusikannya secara umum. Dalam hal ini, saya tidak membahas secara spesifik terhadap kasus yang saat ini sedang viral, yakni perkara Eliezer dan Sambo CS. Namun, saya tertarik ingin menyatakan pendapat saya terhadap pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Berdasarkan pasal tersebut, apabila suatu perintah yang dilakukan karena perintah jabatan yang berwenang, maka bagi yang melaksanakan perintah jabatan tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi sahabat CP, jika kita melihat dalam pasal 51 ayat 2 KUHP yang menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang yang pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Berdasarkan pasal 51 ayat 2 KUHP tersebut, maka apabila perintah jabatan itu dibuat atau diberikan seseorang yang tidak berwenang atau bukan merupakan kapasitas dia, atau dibuat melanggar atau tidak sah, maka seseorang yang diperintahkan tersebut menurut saya tidaklah dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Konkretnya, menurut saya, kalau seorang diperintah berdasarkan jabatan untuk melakukan tindak pidana, apalagi pembunuhan, maka orang tersebut tidaklah dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Contoh lain yang konkret berdasarkan pendapat ahli hukum Mujiono, seseorang yang tidak dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana, yakni seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah. Juga perbuatan memukuli seseorang tersebut tidaklah termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi. Nah, oleh karenanya hal ini perlu kita ulas lebih detail lagi demi penerapan hukum yang benar serta keadilan. Sekian dari saya, Clara Panggabean. Nantikan episode berikutnya ya. Salam!